Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis data lanjut dengan Oracle. Teori 15. Kita akan membahas data mining. Tujuan belajar: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan: aplikasi basis data telah banyak diterapkan dalam berbagai antara lain bidang manajemen data untuk industri, ilmu pengetahuan, administrasi pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Akibatnya, data yang dihasilkan oleh bidang-bidang tersebut sangatlah besar dan berkembang dengan cepat. Hal ini menyebabkan timbulnya kebutuhan terhadap teknik-teknik yang dapat melakukan pengolahan data, sehingga dari data-data yang ada dapat diperoleh informasi penting yang dapat digunakan untuk perkembangan masing-masing bidang tersebut. Data mining. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat pada implisit dalam suatu basis data. Banyak istilah lain dari data mining yang dikenal luas seperti knowledge mining from database, knowledge extraction, dan archaeology, data dragging, data analysis, dan lain sebagainya. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan hipotesis dari pengguna dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Perkiraan data dapat disusun untuk mengidentifikasikan pelanggan yang potensial dan karakteristik dari pelanggan yang ada, data-data tentang pembelian pelanggan sebelumnya dan data tentang keadaan pelanggan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara pembelian dan karakteristik pelanggan untuk menetapkan dan menguji target yang telah diperkirakan sebelumnya. Verification model. Selanjutnya, dari keseluruhan operasi yang ada selanjutnya dapat dilakukan penyaringan dengan cermat sehingga jumlah perkiraan yang sebelumnya banyak akan menjadi semakin berkurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Permasalahan utama dengan model ini adalah tidak ada informasi baru yang dapat dibuat, melainkan hanya pembuktian atau melemahkan perkiraan dengan data-data yang ada sebelumnya. Data-data yang ada pada model ini hanya digunakan untuk membuktikan mendukung perkiraan yang telah diambil sebelumnya. Jadi model ini sepenuhnya tergantung pada kemampuan user untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang ingin digali dan diperoleh informasinya. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersebut dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan, sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Pada data-data yang ada selanjutnya, diadakan proses pencarian tanpa adanya proses perkiraan sebelumnya, sampai akhirnya semua pelanggan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memperoleh efektivitas data mining, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data.
Karena ada semacam data dan basis data yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seseorang mungkin saja berpikir bahwa suatu sistem knowledge discovery harus melakukan proses data mining yang efektif terhadap berbagai jenis data. Selanjutnya, banyak aplikasi basis data memuat tipe data yang kompleks seperti data terstruktur, objek data kompleks, data multimedia, data spasial, dan data sementara, data transaksi, dan lainnya sebagainya. Oleh karena adanya beragam tipe data, tujuan yang berbeda dari data mining, maka adalah tidak realistis untuk mengharapkan bahwa suatu sistem data mining mampu menangani semua jenis data. Sistem data mining harus dikonstruksikan secara khusus untuk tipe-tipe data khusus, seperti dalam basis data relasional, basis data transaksi, basis data spasial, basis data multimedia, dan lain sebagainya. Efisiensi dari algoritma data mining untuk secara efektif melakukan ekstraksi informasi dari sejumlah besar data. Algoritma yang digunakan untuk mewujudkannya haruslah efisien untuk basis data yang besar, yaitu waktu eksekusi dari algoritma tersebut haruslah sesuai dan realistis untuk data dengan ukuran besar. Kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Informasi yang diperoleh harus secara akurat menggambarkan isi basis data dan berguna untuk aplikasi terkait. Kekurangan kesempurnaan yang ada haruslah dapat diekspresikan dengan suatu ukuran yang pasti dalam bentuk aturan-aturan kuantitatif dan perkiraan-perkiraan yang masuk akal. Noise dan data-data yang tidak diperlukan harus ditangani dengan rapi dalam sistem data mining. Hal ini juga memotivasi suatu studi sistematik untuk mengukur kualitas dari informasi yang dihasilkan, termasuk seberapa menariknya dan tingkat kepercayaannya yang dapat diukur secara statistik, analitis, dan menggunakan model simulasi. Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Berbagai macam jenis informasi dapat diperoleh dari sejumlah besar data. Seseorang mungkin ingin menguji informasi yang diperoleh dan sudut pandang yang berbeda dan menampilkannya dalam bentuk yang berbeda. Ini untuk menuntut kita untuk mengekspresikan permintaan data mining dan informasi yang diperoleh dalam sebuah bahasa tingkat tinggi atau graphical user interface yang baik, sehingga program dapat digunakan oleh para pemakai biasanya yang bukan ahli, dan hasil yang diperoleh dapat dimengerti serta langsung digunakan oleh pemakainya. Oleh karenanya, sistem harus bisa mengadopsi teknik-teknik penyajian informasi yang baik. Memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dengan adanya LAN dan WAN yang terbesar secara luas dewasa ini, termasuk internet yang terhubunglah berbagai sumber data yang terdistribusi secara luas dan membentuk suatu basis data heterogen untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dalam berbagai format. Dengan berbagai semantik, data menimbulkan tantangan baru dalam data mining. Di lain pihak, data mining bisa membantu mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam suatu basis data heterogen, di mana hal tersebut sulit untuk diwujudkan dengan sebuah sistem query sederhana. Lebih lanjut, ukuran data yang besar, distribusi yang luas data-data dan kompleksitas dari proses komputasi beberapa metode data mining semakin memotivasi pengembangan algoritma untuk paralel data mining dan data mining untuk basis data. Proteksi dan keamanan data. Ketika data dapat diperlihatkan dari berbagai sudut pandang dan dalam level abstrak yang berbeda, hal ini akan mengancam tujuan dari proteksi dan keamanan data dan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan informasi. Sangatlah penting untuk mempelajari apakah penemuan informasi yang berguna untuk itu akan mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan dan ukuran keamanan yang diperlukan untuk menghalangi akses terhadap data-data yang sifatnya sensitif. Tahapan dalam data mining. Data-data yang ada tidak dapat langsung diolah dengan menggunakan sistem data mining. Data-data tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan waktu komputasinya lebih minimal. Proses persiapan data ini sendiri dapat mencapai 60% dari keseluruhan proses data mining. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain, berikut ini tahapan data mining.
Basis data relasional. Dewasa ini hampir semua data bisnis disimpan dalam basis data relasional. Sebuah model basis data relasional dibangun dari serangkaian tabel. Setiap tabel disimpan sebagai sebuah file. Sebuah tabel relasional terdiri dari baris dan kolom. Kebanyakan model basis data relasional saat ini dibangun di atas lingkungan OLTP. OLTP yaitu Online Transaction Processing, adalah tipe akses yang digunakan oleh bisnis yang membutuhkan transaksi konkuren dalam jumlah besar. Bentuk data yang tersimpan dalam basis data relasional ini yang dapat diolah oleh sistem data mining. Ekstraksi data. Data-data yang dikumpulkan dalam proses transaksi seringkali ditempatkan pada lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan dari sistem untuk dapat mengumpulkan data dengan cepat. Jika data tersebut disimpan dalam kantor regional, seringkali data tersebut diupload ke sebuah server yang lebih terpusat. Ini bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan tergantung jumlah data, keamanan, dan biaya. Data dapat diringkas dulu sebelum dikirimkan ke tempat penyimpanan pusat. Sebagai contoh, sebuah toko perangkat keras mungkin mengirim data yang menunjukkan bahwa 10 roll kabel telah dijual pada hari ini oleh karyawan nomor 10 dibanding pengiriman data-data transaksi. Transformasi data. Transformasi data melakukan peringkasan data dengan mengasumsikan bahwa data telah tersimpan dalam tempat penyimpanan tunggal. Pada langkah terakhir, data telah diekstrak dari banyak basis data ke dalam basis data tunggal. Tipe peringkasan yang dikerjakan dalam langkah ini mirip dengan peringkasan yang dikerjakan selama tahap ekstraksi. Beberapa perusahaan memilih untuk meringkas data dalam sebuah tempat penyimpanan tunggal. Fungsi-fungsi aggregate yang sering digunakan antara lain summarization, average, minimum, maksimum, dan count. Pembersihan data. Data-data yang terkumpul selanjutnya akan mengalami proses pembersihan. Proses pembersihan data dilakukan untuk membuang record yang keliru, menstandarkan atribut-atribut merelasionasi struktur data, dan mengendalikan data yang hilang. Data yang tidak konsisten dan banyak keliruan membuat hasil data mining tidak akurat. Adalah yang sangat penting untuk membuat data konsisten dan seragam. Pembersihan data juga dapat membantu perusahaan untuk mengkonsolidasikan record. Ini sangat berguna ketika sebuah perusahaan mempunyai banyak record untuk seorang pelanggan. Setiap record atau file pelanggan mempunyai nomor pelanggan yang sama, tetapi informasi dalam tiap filenya berbeda. Bentuk standar. Selanjutnya, setelah data mengalami proses pembersihan, maka data ditransfer ke dalam bentuk standar. Bentuk standar adalah bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Bentuk standar ini biasanya dalam bentuk spreadsheet-like. Bentuk spreadsheet-like bekerja dengan baik karena baris merepresentasikan kasus dalam kolom mempresentasikan fitur. Reduksi data dan fitur. Setelah data berada dalam bentuk standar, spreadsheet perlu dipertimbangkan untuk mereduksi jumlah fitur. Yang ada beberapa alasan untuk mengurangi jumlah fitur dalam spreadsheet kita. Sebuah bank mungkin mempunyai ratusan fitur ketika hendak memprediksi resiko kredit. Hal ini berarti perusahaan mempunyai data dalam jumlah yang sangat besar. Bekerja dengan data sebanyak ini membuat algoritma prediksi menurunkan kinerjanya. Menjalankan algoritma. Setelah semua proses di atas dikerjakan, maka algoritma data mining sudah siap untuk dijalankan. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP. Basis data multidimensi, data abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap segumpal data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Teknik data mining. 1. Association rule mining. Teknik utama aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Misalkan analisa pembelian swalayan adalah bisa diketahui beberapa
Besar kemungkinan seseorang pelanggan memberi roti bersama susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik swalayan dapat mengatur penempatan barangnya dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, seperti yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal dengan paradigma generate dan test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bersama FP3. Classification, proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah J45. Tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain adalah Bayesian neural network, genetic algorithm, fuzzy cache-based reasoning, dan Kinnear's Neighbor. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Latihan soal. Nomor 1. Apa perbedaan antara classification dan clustering? Yaitu, klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data yaitu suatu proses untuk mengelompokkan suatu kumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Nomor 2. Apa peranan visualisasi informasi data mining? Yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sebuah data. Nomor 3. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Yaitu support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, dan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Nomor 4. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisa yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Itu karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.